Pola potong kemeja batik. Halo sahabat penjahit semua, rekan. Nah, sini kita lagi mengerjakan proses pola potong ya. Nah, ini untuk prosesnya itu tadi kita potong dulu badan belakangnya ya. Kenapa dipotong dulu badan belakangnya? Karena ini LD nya itu di atas 140 ya. Ini tepatnya itu 146 LD nya gitu. Jadi kalau kita potong dulu depannya, takutnya nanti untuk badan belakang nggak cukup gitu ya. Nah, jadi kita potong dulu badan belakangnya supaya kita dapat motifnya sama kainnya itu nggak ada sambungan ya, nggak ada sambungan. Takutnya nanti LD nya nanti gak cukup gitu kan kalau kita potong belakangnya dulu. Nah, nanti sisanya itu baru buat depan. Terus tangan biasanya kan kalau normalnya itu, kalau ukuran normal di bawah 130 ya, LD 130. Nah, potong tuh badan depan dulu, baru badan belakang, baru tangan. Nah, kalau ini mah berhubung LD nya tuh 146, nah kita potong badan belakang dulu, tapi kita potongnya itu nggak langsung ukuran jadi ya gitu. Kita fokusnya tuh ke LD nya aja. Kalau panjangnya, panjang bajunya itu, nah kita lebihin gitu untuk space, takut kepanjangan kayak gini nih. Ini lagi prosesnya tuh seperti ini ya. Nah, ini prosesnya. Ini kan badan depannya udah dipotong. Nah, nanti step by stepnya tuh ada di video setelah ini ya. Nah, ini kurang lebihnya nanti hasilnya tuh akan seperti ini gitu. Ini untuk LD besar tapi ya, kalau untuk LD besar. Nah, ini nantinya tuh mau pakai kancing dalam gitu. Nah, kantongnya itu cuma pakai kantong bulut ya, jadi nggak terlalu acak-acakan motifnya. Motifnya tuh kita dibuat sama gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini, motifnya tuh dapat gitu ya, ketemu. Nah, jadi ini kan bisa langsung ketemu kayak gini tuh, alhamdulillah ya, bisa ngepas gini. Nah, jadi kalau untuk LD yang di atas 140 itu, kalau saya biasanya motongnya itu badan belakang dulu, tapi badan belakang kita pasin LD nya aja. Nah, untuk panjangnya kita kira-kira aja panjangnya berapa. Nah, kita lebihin dulu gitu kan buat space nanti. Nah, prosesnya tuh kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, nanti setelah ini ada proses saat pemotongan badan belakangnya, terus badan depan juga gitu. Nah, untuk ketemu hasilnya seperti ini ya. Nah, simak aja dulu biar gak gagal paham ya. Nah, ini untuk lipatan bawahnya ya. Nah, kita tandain kelinan seperti biasa. Kalau kelinan ya kita bikin 4 cm. 4 cm dibagi 2 gitu kan, nanti jadinya tuh hasilnya 2 cm gitu ya. 2 masuk, 2 ya nanti kan lipatannya jadinya 22 gitu kan. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk hasilnya ya. Nah, ini proses awalnya tuh kita potong badan belakangnya seperti ini. Nah, kita kasih space untuk lipatan 4 cm. Nah, ini panjangnya kita lebihin dulu ya. Misal panjang 75, kita kasih dulu 78 gitu. Takutnya nanti kurang gitu. Nah, yang penting mah tuh LD nya tuh dapat gitu ya. Nah, yang penting LD nya dapat. Ini LD nya tuh 146 sih, jadi lumayan besar. Mau
Tadinya saya mau motong badan depannya dulu. Nah, berhubung badan depannya itu motifnya nggak ketemu kalau potong depannya dulu gitu kan. Nah, jadi kita potong badan belakang dulu tuh. Nah, ini kita potong mentah dulu. Nah, tapi untuk LD nya kita langsung bikin jadi aja ya ukurannya, karena udah pas gitu ya. Untuk belahannya juga sedikit naik gitu ya, biasanya rata-rata kan 10, kalau ini kita kasih 11 gitu kan. Nah, setelah potong badan belakang baru kita potong badan depan gitu, seperti ini ya. Simak aja videonya kali aja ini. Kalau yang belum paham boleh di komen-komen gitu. Kalau ada kritik dan saran silahkan ditunggu gitu. Nah, ini untuk lipatan kancingnya ya. Lipatan kancing ini nantinya tuh mau pakai kancing dalam. Seperti biasa untuk kancing tuh kita bikin 3,5 ya, 3 cm kekecilan, 4 cm kayaknya kebesaran gitu. Jadi ngepasnya tuh emang kalau saya ya 3,5. Kebanyakan tuh orang pada bikinnya tuh 3 cm untuk tupukan, ada yang 4 cm ada gitu kan, jadi 2 cm 2 cm gitu. Kalau saya kalau dibikin 4 cm kayaknya kok kebesaran banget gitu. Ini untuk posisi lehernya ya. Kurang lebihnya seperti ini. Masuknya tuh seperti biasa normal ya, kita bikin 7. Nah, berhubung ini LD nya besar, lehernya otomatis juga besar ya. Nah, kita tambahin setengah senti juga udah besar itu gitu. Jadi sebesar besarnya LD nggak mungkin lehernya tuh bakal jadi 2 kali lipat kan, nggak mungkin ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, nih kalau kita udah ketemu titiknya belum dipotong, kita ukur lagi ya biar nggak ragu gitu kan. Ini untuk badan depannya seperti ini gitu. Badan depannya tadi kan udah di awal ya. Kalau udah ketemu pundak, leher, nah kita turun ke bawah ke bagian LD. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ini mah cara motong pemula sih, yang cari yang mudah gitu. Kalau buat yang ahli senior mungkin caranya ada yang lebih praktis gitu kan. Kalau saya mah yang penting mah motifnya ketemu, dapet gitu kan gitu. Jadi kita kalau batik tuh fokusnya ke motif ya. Nah, kenapa kalau batik lebih mahal, karena prosesnya juga lumayan lama saat motongnya gitu kan. Jadi kalau bikin pola tuh usahakan jangan terlalu kebesaran ya, mending kurang besar, mudah dibesarin daripada kebesaran susah ngecilinnya gitu kan. Kalau udah kebesaran kita bikin, taruhlah kayak kerung ketiak barusan ya, kalau kita langsung bikin besar, ketiaknya ukuran kecil udah dipotong gimana tuh, paling ngecilinnya dari LD, ntar LD nya malah sempit kan gitu ya. Nah, kalau kita bikin kecil dulu, nah kalau kurang gampang ditambahin sebelum dipotong ya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini guys step by stepnya udah mulai terlihat ya potongannya.
Nah, ini untuk badan depan kita potong bagian kiri dulu ya, karena ini mau pakai kantong nantinya. Jadi kalau kemeja cowok kan bagian kiri di atas gitu ya, bagian kiri di atas, kalau cewek bagian kanan yang di atas gitu untuk lubang kancingnya. Nah, kita langsung tandain ini nanti buat